Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Terima kasih pada Tuan Rahim Awang dan Tuan Moh Ridwan yang sudah berlangganan di channel Ye Chen Ping Mania. Semoga dilancarkan rezekinya dan diberikan umur panjang yang penuh keberkahan. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4905 sampai bab 4907. Setelah berkeliling di alam fana, Chen Ping merobek kehampaan dan membawa ibunya, Long Ruotong, Jiru Sue, dan yang lainnya ke alam manusia surgawi. Lagi pula, lingkungan alam manusia surgawi jauh lebih cocok untuk kultivasi Jiru Sue dan yang lainnya, dan Humazi juga ikut. Di alam manusia surgawi, para wanita bersatu kembali, dan Chen Ping memperkenalkan mereka satu sama lain. Mereka hidup rukun, tanpa pertengkaran seperti yang dibayangkan Chen Ping, yang membuatnya tenang. Chen Ping, aku membawakanmu sesuatu yang bagus dari alam fana. Humazi berkata sambil menarik keluar sebuah menara kecil. Chen Ping mengenalinya sekilas, itu adalah menara penekan iblis yang pernah digunakan untuk memenjarakan iblis angin. Bukankah ini menara penekan iblis? Aku ingat melemparkannya ke lembah orang jahat untuk digunakan. Waktu mengalir lebih lambat di dalam menara, sementara waktu bergerak lebih cepat di luar. Bagus kalau ditanam di alam fana, tapi tidak cocok ditanam di alam manusia surgawi. Chen Ping berkomentar. Ini adalah menara harta karun. Waktu terasa berjalan lebih lambat di dalam karena kondisi alam fana. Di alam surgawi, ceritanya berbeda. Anda pernah mendengar pepatah, sehari di surga, setahun di bumi, benar kan? Di alam surgawi, waktu di menara ini mengalir 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. Jadi, 100 tahun berkultivasi di dalam menara sama saja dengan 1 tahun di luar. Humazi menjelaskan. Benarkah? Wajah Chen Ping berseri-seri karena kegirangan saat dia menyambar menara penekan iblis. Aku telah membawakanmu harta yang begitu berharga. Bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Humazi menyeringai. Tuan Hu, sebutkan harganya. Alam manusia surgawi ini adalah wilayah kekuasaanku. Jika kau menginginkan wanita cantik, aku akan mengumpulkan 100 atau 80 sekarang juga dan membuatmu lelah. Kata Chen Ping. Jangan terburu-buru mencari wanita cantik. Aku bisa mencarinya sendiri, tapi kalau kau pergi ke alam surgawi, kau harus mengajakku, Humazi terkekeh. Chen Ping berhenti sejenak, melirik tangga surgawi, lalu mengangguk, tidak masalah. Tuan Chen, dengan kekuatanmu saat ini, jika kau pergi ke alam surgawi dan menghadapi bahaya, mungkin akan sulit untuk mengatasinya. Kurasa kau harus meningkatkan alammu sedikit lebih lagi sebelum pergi ke sana. Lin Chong menasihati Chen Ping. Chen Ping menatap tangga surgawi, lalu teringat Su Yuqi. Dia tahu dia tidak punya waktu untuk berkultivasi perlahan lagi. Dia harus pergi ke alam surgawi sesegera mungkin untuk menemukan Su Yuqi. Saya tidak punya waktu. Saya harus segera mencapai alam surgawi. Selain itu, tangga surgawi ini tidak akan menunggu selamanya. Chen Ping tahu bahwa jika tangga surgawi lenyap, dia harus berkultivasi hingga mencapai puncaknya sendiri. Dan siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Bukankah kamu memiliki menara penekan iblis? Berkultivasilah di dalamnya. Waktu berjalan cepat di sana, jadi tidak akan memakan banyak waktu di luar. Lin Chong menyarankan. Chen Ping menoleh ke Humazi. Tuan Hu,
Apakah menara penekan setan juga berfungsi di alam manusia surgawi? Tentu saja. Hanya saja, karena perbedaan aliran waktu, 1 tahun di luar alam manusia surgawi sama dengan sekitar 50 tahun di dalam menara. Humazi membalas. Chen Ping memikirkannya dan memutuskan untuk berkultivasi di menara terlebih dahulu, meningkatkan wilayahnya sedikit sebelum menuju ke alam surgawi. Kalau tidak, dengan tingkat kemampuannya yang rendah saat ini, jika dia menghadapi bahaya, itu akan jadi masalah. Jika Tuan Xi tidak bisa meluangkan waktu untuk membantunya, apa yang akan dia lakukan? Saat ini, Chen Ping memiliki sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, yang kurang hanyalah waktu. Setelah menyelesaikan beberapa masalah, Chen Ping langsung melangkah ke menara penekan setan. Nak, seluruh keluargamu telah bersatu kembali, dan kau telah menjadi orang paling berkuasa di alam manusia surgawi. Apakah kau sudah melupakan kakek tua ini? Raja Iblis Awan Merah bertanya. Aku. Chen Ping merasa sedikit canggung. Meskipun dia tidak lupa, menemukan semua tulang Raja Iblis Awan Merah dan menyatukannya bisa memakan waktu lama. Chen Ping tidak punya waktu untuk mencari sekarang. Senior, aku sudah membuat pengaturan, tetapi aku tidak bisa memastikan kapan kita akan menemukan semua tulangmu. Bagaimana kalau kau tinggal di alam manusia surgawi untuk saat ini? Setelah kita mengumpulkannya dan membangun kembali tubuhmu, kau bisa kembali ke alam surgawi, kata Chen Ping kepada Raja Iblis Awan Merah. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Enyalah, aku hanya bisa berada di dalam kesadaranmu saat ini, tak ada seorang pun yang mampu menahan sisa jiwaku, bentak Raja Iblis Awan Merah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Chen Ping tanpa daya. Lupakan saja, aku akan pergi ke alam surgawi bersamamu. Selama kamu bekerja keras dan segera mencapai surga ke-9, aku bisa meninggalkan kesadaranmu dan membangun kembali tubuhku. Raja Iblis Awan Merah tidak punya pilihan lain selain mengikuti Chen Ping ke alam surgawi. Tetapi hanya setelah mencapai surga ke-9 dia dapat meninggalkan kesadaran Chen Ping dan merekonstruksi bentuk fisiknya. Bagaimanapun, Raja Iblis Awan Merah adalah iblis besar di surga ke-9. Baiklah, aku akan merepotkanmu sebentar, senior. Chen Ping mengangguk. Setelah menyelesaikan urusan dengan Raja Iblis Awan Merah, Chen Ping mulai berkultivasi seperti orang gila. Di hadapannya terbentang sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, semuanya dijarah dari orang lain. Dia mengaktifkan teknik kondensasi jantung dan mulai berkultivasi dengan ganas. Dalam kultivasi, waktu kehilangan makna. Setelah entah berapa lama, tumpukan sumber daya di depan Chen Ping telah habis sepenuhnya. Dan wilayah kekuasaannya telah melambung ke alam transformasi abadi. Meski hanya pada tingkat pertama alam transformasi abadi, bertahan hidup di surga pertama alam surgawi seharusnya tidak menjadi masalah. Ketika Chen Ping muncul dari menara penekan setan, semua orang tercengang. Berapa hari saya berkultivasi? Chen Ping tidak tahu berapa lama dia berada di dalam menara. Tuan Chen, baru setengah bulan, kata Lin Chong. Setengah bulan untuk mencapai alam transformasi abadi? Kecepatanmu benar-benar luar biasa. Humazi berseru. Hati Chen Ping dipenuhi dengan kegembiraan yang luar biasa. Memikirkan menara penekan iblis ini berguna, seharusnya dia telah membawanya ke alam manusia surgawi sebelumnya. Mengapa dia meninggalkannya di lembah orang jahat? Apakah tangga surgawi masih ada? Tanya Chen Ping.
Masih di sana, tidak bergerak sedikit pun, jawab Lin Chong. Chen Ping menghela napas lega dan menoleh ke Humazi. Tuan Hu, aku akan membawamu ke tangga surgawi dan melihat apakah kita bisa memasuki alam surgawi. Jika mereka tidak mengizinkannya, tidak ada yang bisa kulakukan. Jangan khawatir, begitu aku sampai di sana, aku akan mencari tahu siapa yang ada di balik tangga surgawi ini. Mungkin dia kenalan lama. Humazi menyeringai. Semenjak membangkitkan ingatannya, Humazi teringat semua hal dari waktunya di alam surgawi, jadi mengenal beberapa orang adalah hal yang wajar. Meskipun mereka mungkin tidak mengenalinya lagi, bagaimanapun juga, dia telah terlahir kembali, dan penampilannya telah lama berubah. Chen Ping, apakah kau akan pergi begitu saja tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada kami? Pada suatu saat, Jiru Sue, yang memimpin sekelompok wanita, berteriak untuk menghentikannya. Melihat wanita di hadapannya, Chen Ping merasakan penglihatannya menjadi gelap. Dia tidak pernah berpikir memiliki terlalu banyak wanita adalah masalah. Tetapi melihat mereka semua bersama-sama, jujur saja, agak berlebihan. Tuan, kami tidak bisa pergi ke alam surgawi bersamamu. Jika kamu merasa kesepian di sana, apa yang akan kamu lakukan? Mata Huo Feng dipenuhi air mata saat dia menatap Chen Ping dengan enggan. Jangan khawatir, aku punya Zhongli. Dia akan membantuku mengatasi kesepian saat waktunya tiba. Chen Ping dengan lembut menepuk kepala Huo Feng. Chen Ping, saat kau sampai di alam surgawi, jangan mengejar Rock lagi. Tubuhmu tidak sanggup menahannya. Bai Qian melangkah maju dan menegurnya. Chen Ping menatap Bai Qian, sedikit terdiam. Seringkali, bukan dia yang mengejarnya, wanita yang mendatanginya. Ambil contoh Bai Qian sendiri, yang mengancamnya karena garis keturunannya, lalu menempel padanya setelahnya. Ketika para wanita melemparkan diri padanya seperti itu, bagaimana mungkin Chen Ping menolaknya? Namun saat ini, dia tidak bisa membantah, jadi dia menghibur mereka. Saat aku sampai di alam surgawi, aku tidak akan main-main. Aku akan merindukan kalian semua. Kalian semua juga harus berkultivasi dengan giat. Berusahalah untuk segera bergabung denganku di alam surgawi. Jika aku merindukanmu, aku bisa kembali menemuimu. Sekarang setelah formasi langit dan bumi hancur, alam manusia surgawi tidak memiliki batasan. Kembali dari alam surgawi bukanlah hal yang mustahil. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada para wanita, Chen Ping membawa Humazi ke tangga surgawi. Kamu akhirnya tiba. Seorang lelaki tua melihat Chen Ping dan menghela napas panjang. Senior, terima kasih sudah menungguku selama ini. Jika suatu hari nanti kamu membutuhkanku, aku akan rela melakukan apa saja untuk membalas budimu. Chen Ping sangat berterima kasih kepada orang tua itu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Kau membuatnya terdengar terlalu serius, terlalu serius. Ini hanya usaha kecilku. Namun, tangga surgawi ini hanyalah sebuah panduan. Bagaimana Anda mencapai alam surgawi, dan kemana di alam surgawi Anda akan dikirim, saya tidak dapat mengendalikannya. Jadi, dengan wilayahmu saat ini, jika kau pergi ke alam surgawi tanpa pendukung yang kuat, akan sulit untuk bertahan hidup. Orang tua itu berkata pada Chen Ping. Seorang kultivator yang baru saja mencapai alam transformasi abadi dan menuju alam surgawi tentu akan kesulitan untuk bertahan. Terima kasih atas pengingatnya, senior.
Dengan kekuatanku, bertahan hidup di alam surgawi seharusnya tidak terlalu sulit. Selain itu, aku bersama Master Hu. Aku harap senior akan mengizinkan Master Hu memasuki cahaya putih penuntun bersamaku dan naik ke alam surgawi. Chen Ping menunjuk Humazi di sampingnya. Orang tua itu melirik Humazi. Alisnya sedikit berkerut karena terkejut. Tulang abadi? Kamu adalah jiwa yang bereinkarnasi. Humazi mengangguk, bereinkarnasi 5 kali. Hanya dalam kehidupan ini aku mendapatkan kembali ingatan masa laluku. Aku tidak dapat memahami kesalahan besar apa yang telah kau buat hingga kau harus menanggung siksaan 5 reinkarnasi, desah lelaki tua itu. Lagi pula, seorang yang abadi bisa saja tubuhnya dihancurkan dan jiwanya membangunnya kembali, atau disegel dengan wilayah kekuasaannya yang direduksi. Namun tidak ada seorang pun yang rela menanggung penderitaan reinkarnasi. Di mata mereka yang abadi, menjalani reinkarnasi dan hidup sebagai manusia seumur hidup adalah cobaan yang paling menyakitkan. Apalagi Humazi, yang telah menderita melalui 5 siklus reinkarnasi. Apakah kamu tahu tentang Jetini Immortal? Tanya Humazi. Tentu saja aku tahu. Jetini Immortal adalah peri terdingin dan tercantik di surga ke-12. Banyak sekali immortal venerable tingkat tinggi yang datang hanya untuk melihatnya sekilas, tetapi ditolak. Dia adalah dewi di hati banyak orang, termasuk hatiku. Namun sayang, 1000 tahun yang lalu, seseorang membiusnya dan merampas kesuciannya. Setelah itu, Jetini Immortal tampak seperti orang yang berbeda, jatuh ke dalam kebejatan. Ku dengar dia sekarang menjadi Raja Iblis Wanita. Bajingan yang merampas kesuciannya, sungguh aib. Saat itu, banyak sekali dewa abadi dan Raja Iblis turun ke surga ke-6 untuk memburunya. Tapi orang itu juga membuat banyak orang cemburu. Bagaimanapun juga, dia mendapatkan dewi hati yang tak terhitung jumlahnya. Tatapan mata lelaki tua itu menerawang, tenggelam dalam kenangan masa lalu. Mendengarkan cerita lelaki tua itu, Chen Ping tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Humazi, curiga bahwa lelaki ini tidak lain adalah dirinya. Orang tua itu tiba-tiba membeku, seolah menyadari sesuatu, dan menoleh ke Humazi. Kau bukan orang itu, kan? Humazi mengangguk sambil tersenyum, itu aku. Tapi tidak seperti yang rumor katakan. Jetini Immortal dengan sukarela berkultivasi ganda denganku. Saat itu, aku gagah dan sopan, hanya sedikit playboy. Saya berkultivasi ganda dengan peri lain, dan saat dia mengetahuinya, dia menjadi marah. Itulah sebabnya dia menyebarkan rumor tersebut, menghasut semua orang untuk memburu saya. Kemudian, gerombolan yang marah itu melemparkanku ke dalam reinkarnasi, dan aku mengalami 5 siklus siksaan. Jelas Humazi. Tidak mungkin, bagaimana mungkin Jetini Immortal bersedia berkultivasi ganda denganmu? Dia semurni es, sangat angkuh, dewi bagi banyak orang. Orang tua itu menolak untuk mempercayainya. Apa yang kau tahu? Dewi yang kau sembah terkadang hanyalah wanita yang sudah membuat orang lain bosan. Kakakku yang paling banyak bicara dalam hal ini. Dia berkultivasi ganda dengan puluhan wanita, banyak diantaranya adalah dewi orang lain, tetapi baginya, mereka bahkan tidak layak dipertahankan. Humazi menepuk bahu Chen Ping sambil berbicara. Chen Ping memikirkannya, dan tampaknya memang benar. Lelaki tua itu tampak terguncang, wajahnya menjadi gelap, sebelum melambaikan tangan dengan tidak sabar. Ayo, pergi dari sini. Begitu kau pergi,
aku juga akan pergi." Orang tua itu jelas bingung, bagaimana mungkin Dewi yang selalu dipujanya secara aktif mencari seorang pria untuk kultivasi ganda? Chen Ping menuntun Humazi menuju cahaya putih penuntun. Orang tua itu lenyap dalam sekejap, dan tangga surgawi lenyap dari alam manusia surgawi, dan tidak akan pernah turun ke sana lagi. Bersambung.